Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indonesia dengan nomor 2134014 jurusan Bimbingan Bahasa Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian saya, yaitu membuat video konseling kelompok dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Yanis Putraidi. Tentu saja di sini ada video yang telah saya buat. Saya membuat video ini bersama rekan-rekan saya, yaitu siswa dari sekolah Universitas Islam Negeri Sultan. Mereka telah membantu saya untuk membuat video konseling. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menayangkan video yang telah saya buat bersama rekan-rekan adik-adik SMA Negeri 1 Ciumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya semuanya? Baik. Terus di sini tadi ada kendala gak pas mau menuju ke tempat ini? Ada bensin Apa? hujan dari segi hal transportasi sih. Ya, Mogok. ya ada mogok, ada batu pes. Terus yang lain gak ada? Ya, penyebab hujan kemarin. Sebelumnya tahu gak sih kalian di sini mau ngapain? Sebelumnya belum tahu ya. Jadi di sini tuh kalian mau melaksanakan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar gak konseling kelompok itu apa? Kalau kalian pernah sih melaksanakan konseling kelompok itu, Masih di dalam satu kegiatan kayak contohnya pas sekolah gitu. yang lain ada gak? Masih Jadi langsung aja ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing ya. Saya dulu dimulai dari saya Gita Indonesia dari Bimbingan Konseling Islam semester 4 dari WIN SMA Banten. Selanjutnya dilanjut dari kampanye yang sebelumnya. Kenalkan, nama saya Ran Anugrah, alamat saya Kampung Cibodas, kelas 12, asal sekolah SMA Negeri 1 Ciumas. Saya Muhammad Lando, alamat Kampung Pekalongan, sekolahnya di SMA Negeri 1 Ciumas, kelas 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya, alamat Kampung Betus, sekolah di SMA Negeri 1 Ciumas, kelas 10. Kenalkan, nama saya Muhammad Rasid, alamat Kampung Sulawangi, asal sekolah Ciumas, kelas 10. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana, alamat Kampung Cibodas, asal sekolah SMA Negeri 1 Ciumas, kelas 10. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya tuh di sini kita kan bakal melaksanakan konseling kelompok ya. Sebelumnya ada yang pernah melaksanakan tidak? Dan pernah ada yang tahu gitu konseling kelompok itu apa? Tahu tapi belum terlaksana sih, kayak cuma sekedar tahu doang. Tahu. Apa? Apa? Kayak semacam adanya apa ya, memecahkan suatu masalah, kayak mencari solusi itu ya, adanya itu. Yang lain? Nggak ada. Jadi konseling kelompok itu suatu proses yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mengentaskan suatu permasalahan baik individu maupun kelompok. Karena konseling kelompok itu asasnya kerahasiaan, jadi di sini kita sebaiknya kita membacakan ikrar konseling terlebih dahulu ya. Di sini kalau saya membacakan ikrar itu kalian mengikutinya, tapi pas bagian saya itu kalian menyebutkan nama kalian masing-masing ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gita Indonesia. Saya Ran Anugrah. Saya Muhammad Lando. Saya Muhammad Arya. Saya Bagas Maulana.
Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakannya segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya sendiri ataupun dari orang lain. Data yang tidak boleh dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Baik, setelah kan tadi kan kita sudah membacakan ikrar ya. Di sini ada teman-teman yang mau ke kamar mandi atau pipis gitu. Nggak ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, langsung aja ya. Kita masuk ke pembahasan. Di sini siapa yang punya masalah gitu, yang masalahnya mau diceritain gitu kasih pada diri gitu. Ada nggak? Saya Ya. Kenapa? kalau buat saya sendiri sih problemnya kan saya kelas 12 nih ya. Dari problem saya ini setelah lulus nih ya, kayak ada hal pertimbangan itu untuk kuliah atau untuk kerja. Jadi di saat saya mendukung ini saya bingung gitu tuh, problemnya gitu. Apakah saya lebih ini gitu buat aku kuliah atau kerja? Jadi saya lagi mikir. Yang lainnya ada nggak? Kalau buat problem saya sendiri sih. Ada nggak yang lain? Saya mungkin saya Ada ya, ada. ini ya dalam hal apa ya, cintaan lah gitu. Jadi saya kan namanya nggak anak muda lah gitu, saya lagi suka sama seseorang kan, tapi biasanya dia juga udah punya cowok gitu. Saya pengen minta pendapat dari yang lain juga gitu, saya ini harus gimana gitu. Yang lain ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, kan di sini ada dua permasalahan ya. Yang bakal tampil kayaknya yang lebih enak gitu kan. Kayak permasalahan dari mau permasalahan dari siapa nih? Di antara Arya sama Erlan. Yang mau diambil, yang mau dibahas maksudnya. Erlan. Kalau sama Erlan. Jadi gampang ya, kita bahas masalah Erlan malamnya nih pada hari ini. Jadi karena pembahasannya itu ke Erlan, jadi Erlan tuh menceritakan dari awal kenapa gitu kan. Sampai makanya ceritain dari awal kronologinya gimana. Tentang urusan gitu, saya mau kemananya. Iya, kayak bilang kan kamu kan, ya gitu. Dari awal sih saya belum memikirkan tentang hal nanti kuliah atau kerja gitu ya. Pas mau kelulusan ini kayak ada dari dulu itu kayak bertanya ke saya kayak Erlan mau dilanjutin kuliah atau kerja, tapi saya belum ada yang menjawab karena belum ada kepikiran di situ ya, kayak ya bu nanti aja gitu kayak gimana lah saya jalannya aja gitu. Iya, kayak di satu sisi sih kalau saya mau sendiri, saya niatnya pengen kuliah berhubung kayak hal ekonomi gitu ya, ekonomi kurang gitu ya, saya lebih mentingin keluarga sih. Kalau saya memaksakan untuk kuliah nanti di satu sisi keluarga kesusahan gitu kan, kayak buat sehari-hari saya nanti jajan, transportasi gitu ya. Jadi di sini kalau kerja tapi gimana ya, belum siap gitu kalau untuk kerja juga, soalnya saya masih pelajar gitu, belum ada hal belum tahu lah dunia keras kerja kayak gimana. Takut nanti saya setelah lulus langsung ambil kerja kan nanti saya kaget gitu. Jadi bimbang ya? Iya, jadi masih abu-abu lah ya mau kerja atau kuliah. Yang lain ada yang mau menanggapi gak dari problem Erlan? Takutnya ada masukan buat gua gitu. Ya. Mungkin kalau dari saya, namanya kita masih anak gitu kan, kita juga butuh restu dari kedua orang tua gitu. Kita juga harus
nanya ke orang tua, persetujuan dari orang tua kayak gimana. Kita nih ya namanya orang tua nggak mungkin lah gitu tuh anaknya pengen ini tapi ngelarang gitu. Ngelarang juga pasti buat kebaikan juga gitu. Jadi minta persetujuan dari orang tua dulu aja sih gitu. Kayak berarti kita lebih ngobrol dulu aja gitu ya. Iya. Oh, iya, siap. Ngobrol dulu aja. Yang lainnya ada nggak? Bagas. Ada. Ada. Berarti oh ya, sih kita lebih banyak apa ya, ngobrol gitu ya, mencari solusi ya. Iya. Oh iya, solusi jalan keluar. Ya. Baik, kan tadi udah Heran menjelaskan, terus Arya juga udah ngasih solusi ya. Nah di sini kan problem Heran tuh sih Abu-abu tentang hal kerja kan atau kayak kuliah. bimbang. Iya. Terus kan di sini posisinya Heran udah lulus. Iya. Nah itu karena bingung, kan nggak mungkin Heran bakalan apa ya nganggur kan? Iya. Apa tuh kegiatan Heran yang sekarang dilakuin gitu tuh lagi ini? Kalau buat sekarang sih lebih lagi di lamaran gitu. Masih ini Ya. proses. Tapi niatannya setelah misalnya nih kalau udah kerja ya, ada niatan juga sih kayak buat masuk kuliah malam, tapi ya jadi yang saya mau tetap tergapai, keluarga yang mau itu tetap tergapai. Jadi keluarga menuntut saya untuk kerja gitu ya, tapi saya pengen kuliah, jadi itu saya kuliah sambil kerja gitu. Jadi dua-duanya gitu ya. Jadi ya, kemauan kamu sama orang tua Iya. tercapai. Tadi kan udah ya bahas masalah Erlan yang udah dijelas sama Erlan. Di sini ada nggak dari kalian yang mau menanggapi atau bertanya gitu saya? Saya ada. Ya kalau misalkan kerja sambil kuliah itu sanggup atau enggak? Kalau sejauh ya, kalau gua sanggup betul dia sih sejauh dengan waktu ya. Tapi balik lagi ke fakta yang ada gitu, emang agak susah sih. Di satu sisi kita mempersiapkan diri untuk kerja gitu ya. Kerja sekarang kita mulai dari jam 8, kita kerja sampai jam 10 malam gitu. Terus kita kan otomatis ngambil kelas yang malam gitu ya. Setelah kerja pasti satu problemnya adalah kayak capek, lelah. Belum nanti kita dalam sono belajar lagi, pasti capek sih kayak dibilang sanggup enggak, tapi gimana lagi gitu tuh ya. Tapi kan kemauan kita sendiri gitu ya, pengen kuliah sambil kerja gitu ya. Apalagi baik cuma itu gitu problemnya, dari hal segi jam tidur gitu. Berantakan, Iya. berantakan gitu. Benar, dari hal jam tidur sih kayaknya gak mungkin kita setiap hari bangun tidur buat langsung kerja kuliah kan pasti. Capek gitu. Iya. Dari maunya kan udah. Jadi yang terpenting tuh itu tuh kemauan diri sendiri gitu. Nah, baik Urusan lagi ke nanti kitanya. ya balik lagi ke kitanya itu kan yang penting kemauan diri sendiri. Nah jadi gini, apa maksudnya kayak kan tadi udah dikasih ini juga, udah dikasih pertanyaan sanggup atau enggaknya, terus juga airline juga udah tahu gitu tuh kayak konsekuensi nanti kerja sambil kuliah tuh kayak gimana. Jadi kalau menurut saya mungkin airline kalau emang kepengen airline-nya tuh kepengen orang tua airline tuh kerja tapi airline-nya pengen kuliah, kalau kepengen orang tua kan mungkin kita lebih baik melaksanakan terlebih dahulu dibanding kepengen diri sendiri. Jadi menurut saya mendingan kerja dulu gitu tuh. Jadi kalau emang udah lumayan enak kerjanya, udah lumayan kayak enak lah pokoknya kerjanya tuh. Nah tadi juga kan udah ada pertanyaan tuh dari Bagas, sanggup atau enggak, dan Erlan juga udah tahu konsekuensinya kerja sambil kuliah tuh kayak gimana. Kalau menurut saya mendingan kayak kemauan orang tua dulu gitu tuh. Kemauan orang tua Erlan kan Erlan kerja dulu gitu. Kerja maksudnya. Jadi mending kerja dulu gitu. Jadi pas waktu mau masuk kuliahnya Erlan udah enak. Tapi ya kalau misalnya Erlan ngikutin kemauan orang tua nih, egois gak sih kalau kita sesuai sama hati kayak kita tuh sebenarnya pengen kuliah nih, berhubung paksaan orang tua, tuntutan orang tua pengennya anak tuh kayak gini nih, kerja dulu gini biar gak perlu minta uang lagi, gimana? Kan tadi di awal juga udah saya juga udah bertanya ya, tujuan orang tua persetujuan orang tua kayak gimana ya. Dan ya kita udah nanya persetujuan orang tua kayak gimana. Jadi orang tua setuju kita buat kerja,
mungkin orang tua berpikir itu jalan yang terbaik. Ya walaupun kita maksain kerja sambil kuliah, kalau nggak ada persetujuan dari orang tua, mungkin kayak kitanya juga susah gitu. Ditambah dengan konsekuensi yang tadi, gitu kan. Jadi mendingan, kalau menurut saya, mendingan kerja dulu, ekonomi udah stabil, baru gitu. Berarti kuliah. berarti apa ya? Berarti sebaik nurutin orang tua dulu lah kayak. Nah, Orang tua nih maunya gini, berarti sebagai anak kita nih ikutin dulu alur mau kemana. Setelah kerja nanti bisalah waktu berjalan gitu ya. Mungkin kita setelah setahun 2 tahun kerja, mungkin kalau ada uang berapa mungkin kita daftar ya. Oh iya. jadi pas waktu kuliahnya juga nggak keteteran gitu. Apakah setelah kita kerja nih, apa kita benar-benar berhenti kerja atau gimana? Kan Mungkin. kalau semisal kita nih, kita kerja dulu nih 2 tahun, emang langsung resign 2 tahun gitu langsung sambung kuliah, kan nanti balik lagi ekonomi nggak bakal stabil lagi. Balik lagi bener gak sih? Kayak kita nih kerja nih, 2 tahun, resign, kuliah, biaya sana sini gitu ya kan? Nanti kan setelah kuliah nih, uang nih tetap balik lagi ke kita kan? Apa itu? Ada masalah nggak sih itu kayaknya? Ada masalah nggak sih? Nah, urusan nanti mungkin kalau kita udah jalan 2 tahun, Ya. mungkin di pekerjaan tersebut kita udah enak lah, mungkin udah apa ya, kayak nyaman, ya nggak mungkin kita resign terus lanjut kuliah. Itu sama aja kayak nggak nurutin kemauan orang tua. Nah, kerja berhenti tapi lanjut kuliah gitu. Itu sama aja kayak nurutin kemauan diri sendiri. Percuma kerja tapi nantinya bakal resign gitu. Oh berarti apa ya? Intinya kalau kita berhenti berarti kita gak nurutin. Nah, Iya sih. iya. Berarti kita selama hidup kerja dong, gak bakal nungguin kuliah. Nah, maksud saya, jadi kita kuliah nggak apa-apa. Kuliah nggak apa-apa. Kuliah nggak apa-apa. Asal kerjanya nih, maksudnya kita juga nggak mungkin dong gitu. Mau kuliah doang, tapi berhenti kerjanya gitu. Mungkin nanti 2 tahun lagi, 2 tahun kerja udah enak kerjanya gitu maksudnya kan. Terus kalau mau lanjut kuliah ya lanjut kuliah, cuman kerja tuh nggak harus resign. Oh berarti balik lagi ke yang pertama ya, yang tadi sanggup atau enggak, bener gak sih? Iya. Kayak yang gua kerja sambil kuliah, bener gak? Oh berarti lebih baik gua kerjanya tapi gak langsung sambung kuliah gitu, bener gak sih? Kayak Iya. kerja Jadi dulu setelah 2 fokus dulu tahun, kerja. setelah udah kayak udah penyimpanan ekonomi stabil, gua sambung kuliah tapi gak bener-bener berhenti Nggak langsung bisa berhenti, gitu. iya, Oh. nggak. Oke, Jadi oke. intinya ini basic kata Arya tuh ya, intinya tuh kayak Eran tuh harus kerja tuh kayak punya tabungan lah istilahnya. Nah, iya. Jadi kayak jangannya Eran berhenti kerja, kan tadi kan harus kuliah kan 8 semester tuh, Iya. pasti kan bakal bayaran cuma semester. Kan kalau misalkan nggak punya tabungan susah juga kan, Iya. kalau cuma buat berhenti kerja nggak punya uang kan nanti. Jadi intinya harus punya tabungan dulu ya. Sebenarnya Buat problemnya bukan di iya. saya sih, sebenarnya bukan dari hal ekonominya. Dari apa orang tua ya. Iya, dari segi hal ekonomi keluarga. Ya jadi nggak keteteran juga. Ini pertanyaan apa sih problem Elan kan tadi sudah kita bahas ya. Ya. Dan itu mungkin udah cukup gitu tuh udah. Jadi kan tadi kan poinnya udah kita ini kan udah Ya. ketemu. Apakah sudah cukup? Cukup. Udah cukup. Ya. Nah, Problem. berarti problemnya tuh udah clear ya. Ya. Jadi di sini kalau misalkan saya boleh tanya, karena problemnya clear, apakah boleh kita melanjutkan problem kedua dari Arya yang tadi? Boleh. Boleh tidak? Boleh ya. Sekarang Sebelumnya- Arya menceritakan problem Arya dari awal Iya. yang mau diselesaikan pada hari ini. Silakan. Iya, itu. Jadi kan saya lagi suka sama orang, pas saya tahu tiba-tiba saya tahu kalau dia tuh udah punya pasangan, ya udah punya cowok lah. Maksudnya pendapat dari semuanya gimana gitu tuh, saya harus ngapain gitu kan. Solusi ya. Ya, Saya mau ngasih solusi. Ya. Kalau menurut saya sendiri nih ya, dengan Arya menyukai seseorang nih, cewek misalnya contoh Arya suka si A, tapi si Arya udah tahu nih. Tapi kalau si cewek ini punya cowok, di situ aja Arya udah salah loh. Ngerti gak sih? Kayak menyukai cewek orang. maaf, sebelumnya saya nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu. Ya. Oh, sebelumnya nggak tahu. Nah. Setelah berjalannya waktu, Arya tahu nih si cewek ini
punya cowok. Udah terlanjur Oh, suka. udah terlanjur suka. Dengan Arya udah tahu ini, apa Arya ingin melanjutkan atau emang udah stop, mau ganti pindah kemana gitu? Oh udah nyerah gitu Iya, maksudnya. maksud dari Ganti lah ya, nyari yang tadi, lain gitu. oh udah punya cewek nih, gue males lah pindah, atau emang bener-bener lo sukanya ke si A doang? Atau gimana? Mungkin karena udah terlanjur suka. Udah Gitu. terlanjur suka. Namanya lupa kan, apa kayak ngelupain seseorang kan Butuh- susah banget gitu kan. Proses lama ya. Waktu. Iya, butuh proses lama Waktu. gitu. Oh, iya. Jadi mungkin ya masih melanjutkan Oh, gitu. berarti- Kalau menurut saya, Oh, iya. jadi makanya saya bertanya pendapat Oh. kalian, pendapat Berarti semuanya. kemauan Arya ini, walaupun si cewek ini udah punya cowok gitu, tapi Arya tetap mau. Nah. Sampai si cewek ini nggak punya cowok. Intinya masih diperjuangin sama Masih dia. berjuang lah. Kan kalau ngelupain itu kan lama. Udah tungguin aja dulu. Jadi intinya ditungguin sampai walaupun putus. hidupnya. Itu negatif gak sih? Boleh nanya gak? Itu negatif gak? Kita suka, ini kita suka nih. Ya debat nih, debat. Nah kita apa ya? Suka ke seorang tapi punya cowok. Pas cowoknya tahu gak? Enggak kan? Kalau apa ya, sebenarnya nggak negatif sih kalau kita yang pacaran mah. Ya cuma Kayak- pilihan. Kan itu Nanti kan kan si Arya cuma suka bener Bener, mengagumi, suka doang. suka doang nggak pacaran. Soalnya kita pacaran. Oh, berarti ngeduain. Iya. Negatif kan? Oh, enggak, berarti si Arya hanya sekedar mengagumi. Nah, gitu. Ngomong dong, kalau suka mah biasanya kita kalau suka nih sampai bisa memiliki, ngerti gak sih? Sini lagi punya cowok, jadi harus mengagumi dulu Iya, aja. iya. Kan dari awal suka. Tadi kan ditanya mau nungguin sampai Nah, gini, saya kan tadi problem saya. Oh. Saya kan suka sama orang. sekedar suka doang. Suka Suka gitu doang. kan. Mengagumi. Mengagumi lah gitu tuh. Balik lagi berarti kita cuma mengagumi gitu. Nah, Oh. Terus? jadi saya ini butuh pendapat kalian. Kalau dianya apa ya, kayak saya ini lagi suka sama orang nih. Terus pas begitu saya udah benar-benar suka, tapi saya belum benar sama sekali belum kontekan, belum apa, cuman mengagumi dari jauh lah Oh. gitu istilahnya. Dan dia geng Dia kan nggak tahu, ada. dia nggak tahu kalau saya suka sama dia gitu. Mengagumi Oh berarti diam gitu. Arya ini tipikal cowok misterius, ngerti gak sih? Hanya sekedar apa ya? Arya ini tipikal cowok misterius ya, kayak hanya sekedar mengagumi jarak jauh tanpa orang yang Arya suka dia tahu balik. Enggak, Nah. hanya mengagumi doang. Nah, Oh, makanya saya minta pendapat kalian, saya harus gimana nih gitu tuh. kalau buat saya sendiri nih ya, pendapat saya kalau hanya sekedar mengagumi mah boleh sih, boleh aja gak apa-apa. Tapi lebih baik ya, lebih baiknya kita jujur gitu. Kalau cewek tanpa ada feedback yang mau Arya bisa, Arya feedbacknya kayak suka balik, mau mengagumi balik gak perlu. Yang penting Arya ngomong, gue suka sama lo, tapi tanpa harusnya ada apa sih? Tanpa harus ada iktikatnya sih. Oh, Ada oke. ini, Nah, jadi nggak usah ada status lah, tanpa ada status. Ekspektasi Iya, ya, ekspektasinya nggak usah tinggi. Nggak usah, Iya, iya. Nggak usah ngaruh ya. Iya. Benar. Sadar diri. Wearing glass. Dikatain selalu. Berarti ya harus mengungkapkan lah kalau Kalau emang iya lebih baik. lebih baik Lebih mengungkapkan daripada dipendam sampai kapan Iya. ya. Nih daripada Arya cuma sekedar mengagumi dong, Arya terus memikirkan tiap hari kan nggak enak Arya gitu. Arya lagi sekolah, nggak bakal fokus, bener gak sih? Kayak mengagumi. Kepikiran gitu Iya. ya, asal kepikiran. Ingat dia Tapi kan jalan. dianya belum tentu kan karena Iya. nggak tahu Arya. Iya. Nanti itu mah ya, kalau misalkan kita suka ke orang itu harus nanya-nanya dulu situ punya cowok apa enggak, yang takut kita ntar udah Oh. suka banget gitu kan, tiba-tiba tahu. Jadi kita harus nanya dulu biar nggak sakit hati gitu. Biar gimana gitu. Ya udah. Biar nggak salah paham gitu ya. Ya benar. Problemnya ada dua. Di satu sisi Arya gak bertanya terlebih dahulu. Di satu sisinya ceweknya lagi nih. Ih, Maksud saya ini itu masalah. Takut emang bisa gitu tuh. Emang bisa kita mau suka sama orang harus tahu dulu orangnya siapa. Emang kita nggak perlu tahu orang itu siapa kalau buat suka sama dia gitu tuh. nih. Jadi kalau suka sama orang udah tahu dia itu siapa, jadi kayak maksudnya bukan, ini kan namanya apa ya, kalau istilahnya mah kayak suka dari pandangan gitu, maksudnya kayak ya udahlah gitu tuh. Maksudnya tuh bukan hal tahu tentang dia siapa, kehidupan dia siapa, gimana, bukan. Jadi lo tauin dulu kayak dia dekat sama siapa gitu tuh, intinya status lah.
Oh iya. Iya, nggak perlu tahu tentang kehidupannya, keluarganya itu apa, nggak perlu. Iya sih, balik lagi. Cuma nanti setelah kita kenal, kalau hal keluarga, kira-kira emang ada mengagumi sedikit, apa sih namanya? Cuma mengagumi dari jauh gitu ya. Tapi tahu gak ada yang gitu, kalau si cewek ini punya cowok gitu tuh. Ada tadi salah itu, kalau sudah tidak bertanya kepada teman Arya, siapa dia gitu. Tanya dulu apakah nih cewek ada punya cowok gitu. Kan Arya enak kalau mengagumi, kalau belum punya cewek mah ada apa sih namanya? Peluang buat Arya sendiri gitu, buat kan dari awal mengagumi sampai memiliki. Oh, jadi Iya. intinya jangan apa ya, ada itu harus nyari info dulu Iya. gitu kan, biar tahu gitu kan dia tuh udah punya cowok apa belum, daripada ada mikirin cewek itu tapi dia udah punya pacar. Iya. Jadi gimana, udah puas belum Maria sama itu? Sangat puas. Sangat puas. Sangat puas banget ini. Udah ya, udah puas. Udah. Kalau misalkan udah puas, kalau misalkan sudah puas, mungkin pertemuan ini kita sudahkan. Tapi di sini kalian tuh bakal ada pertemuan lagi nggak? Di 1 bulan itu bakal apa sih, seminggu atau 2 minggu lagi bakal bertemu lagi nggak? Mau? Selalu. Mungkin seminggu lagi lah. Udah seminggu lagi ya. Iya. Jadi mungkin kalau pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Boleh nggak? Dari pertemuan ini apa yang kalian dapat dari dari problem Erlan yang udah kita bahas sama problem Arya ini? Apa yang udah kalian dapat gitu dari pertemuan hari ini? Kalau buat Erlan sendiri nih, Iya. dari problem Arya, Erlan dapetnya dari hal apa ya? Bertanya. Oh, Ya kan ada istilah gitu, mau bertanya sesat di jalan, bener gak sih? Iya, Iya. benar. Jadi gitulah. Iya dapat ini ya. itu dari problem Arya. Iya. Kalau misalkan dari problem Erlan ada gak? Kalau dari problem Erlan, mungkin karena saya masih kelas 10, jadi saya ada wawasan lah gitu. Ada wawasan nanti ke depannya bakal kayak Mengetahui gimana. gitu ya. Iya. Biar ada gambaran. Iya, gitu. ada gambaran juga. Oh, yang lain ada gak? Udah. Ya menjawab. Oh, udah semua. Iya. Berarti kalau misalkan udah kita cukupkan sampai sini ya. Berarti kita nanti bertemu lagi di pertemuan ke minggu Depan. ya. Pertemuan kedua. Iya, pertemuan kedua di bulan depan gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan udah clear kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu video